Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar memahami makna konotatif dalam cerpen. Simak dan perhatikan dengan seksama ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar memahami makna konotatif. Mengidentifikasi makna konotatif yang terkandung dalam kutipan cerpen, serta menggunakan makna konotatif dalam menulis dan berbicara. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna konotatif? Makna konotatif merupakan makna tambahan yang muncul akibat adanya perasaan, emosi, atau nilai rasa seseorang terhadap suatu kata di luar makna dasarnya. Artinya, selain memiliki makna sebenarnya atau makna denotatif, sebuah kata juga bisa memiliki makna lain yang tidak langsung atau tersembunyi. Makna konotatif ini dapat muncul dalam bentuk makna kata yang baik ataupun kurang baik, tergantung pada konteks dan cara penggunaannya. Selanjutnya, mari kita kenali ragam makna konotatif. Menurut pendapat Hare, ragam makna konotatif dibagi menjadi dua jenis. 1. Makna konotatif positif. Dan 2. Makna konotatif negatif. Makna konotatif positif merupakan suatu kiasan atau perumpamaan yang mengandung makna kata yang baik. Penggolongan makna konotatif positif yaitu makna kata yang mengandung nilai rasa baik, menyenangkan, halus, lebih tinggi, dan sopan dalam penggunaannya. Sedangkan, makna konotatif negatif merupakan suatu kiasan atau perumpamaan yang mengandung makna yang buruk. Penggolongan makna konotatif negatif yaitu makna kata yang mengandung nilai rasa yang tidak baik, kasar, tidak sopan, atau menyinggung perasaan orang lain. Lalu, di mana kita bisa menemukan makna konotatif? Makna konotatif dapat kita temukan dalam berbagai jenis teks. Namun, makna konotatif umumnya banyak kita temukan di dalam karya fiksi. Contohnya, seperti cerpen dan novel. Mengapa demikian? Karena, karya fiksi tidak hanya sekedar menyampaikan cerita saja, tetapi juga kaya akan penggunaan bahasa yang ekspresif, penuh nuansa, emosi, dan nilai rasa. Penulis fiksi, seperti penulis cerpen atau novel, biasanya sering menggunakan kata-kata yang memiliki makna kias atau makna tersembunyi agar pembaca bisa lebih terhubung dengan cerita. Dengan makna konotatif, cerita terasa lebih hidup, lebih indah, dan lebih menyentuh. Pernahkah kalian membaca sebuah cerpen ataupun novel dengan penggunaan bahasa yang indah? Nah, disitulah biasanya makna konotatif tersembunyi. Mari kita cari tahu lebih dalam. Berikut ini adalah beberapa contoh makna konotatif dalam kutipan-kutipan antologi cerpen berjudul Aksara untuk Semesta. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, terdapat pada kalimat, sang surya tersenyum memancarkan sinarnya. Yang kedua, angin sepoi-sepoi menyapu kulit mereka dengan lembut. Yang ketiga, anak-anak seusia mereka dicekoki kalimat berat seperti itu. Dan yang keempat, hatinya teriris mendengar ucapan itu. Apakah kalian tahu mengapa kalimat-kalimat tersebut dapat dikatakan mengandung makna konotatif? Jika kita perhatikan lebih seksama, ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata tersebut. Mari kita belajar menggali makna di balik kata.
Kata tersenyum dalam makna sebenarnya berarti menggambarkan gerakan bibir yang menunjukkan rasa senang. Lalu, apakah matahari benar-benar bisa tersenyum? Tentu itu tidak mungkin terjadi secara sebenarnya. Secara konotatif, kata tersebut menggambarkan matahari yang bersinar cerah dan hangat di pagi hari, seolah-olah matahari sedang menyapa dengan ramah. Kesan hangat dan ramah tersebut dapat digolongkan ke dalam makna konotatif positif karena memberikan nilai rasa yang menyenangkan. Selanjutnya, frasa menyapu kulit dalam makna sebenarnya berarti menggambarkan angin yang menyentuh atau melewati kulit dengan lembut. Namun, frasa tersebut tidak hanya menggambarkan peristiwa fisik saja. Secara konotatif, menunjukkan perasaan nyaman dan damai, karena angin terasa sejuk di tengah cuaca yang panas. Hal tersebut menunjukkan adanya penggunaan makna konotatif positif karena memberikan nilai rasa yang menyenangkan. Yang ketiga, pada kata dicekoki, dalam makna sebenarnya, berarti memberi makan atau minum secara paksa. Namun dalam kalimat ini, secara konotatif kata dicekoki menggambarkan bahwa anak-anak dipaksa mendengarkan hal-hal yang terlalu sulit atau tidak cocok untuk mereka. Karena adanya kesan paksaan dan tidak menyenangkan, maka kata ini termasuk ke dalam makna konotatif negatif. Lalu, yang terakhir, kata teriris dalam makna sebenarnya berarti terpotong oleh benda tajam. Namun dalam kalimat ini, secara konotatif menggambarkan rasa sakit hati karena adanya ucapan yang menyakitkan. Karena adanya kesan menyakitkan dan menyinggung perasaan orang lain, maka kata ini termasuk ke dalam makna konotatif negatif. Nah, setelah melihat beberapa contoh tadi, sekarang saatnya kalian belajar mengidentifikasi makna di balik kata yang terdapat dalam kutipan-kutipan cerpen. Tapi sebelumnya, ayo bentuk beberapa kelompok belajar terlebih dahulu. Setelah kelompok terbentuk, buka buku tulis kalian, lalu perhatikan kembali cuplikan video pembelajaran ini. Setelah itu, tugas kalian adalah mengamati kutipan cerpen dengan seksama dan temukan kosakata yang mengandung makna konotatif. Lalu sebutkan makna dan jenis makna konotatif yang terkandung pada kata tersebut. Setelah itu presentasikanlah di depan kelas. Berikut ini adalah beberapa kutipan cerpen yang harus kalian analisis. Bacalah dengan seksama. Jika terdapat bagian yang belum kalian pahami, silakan bertanya kepada guru. Selamat mengerjakan. Kalian sudah menyelesaikan asesmen pertama berupa kerja kelompok. Sekarang kita lanjut ke asesmen kedua, yaitu tugas individu untuk mengasah kemampuan kalian dalam menggunakan kosakata bermakna konotatif. Dalam tugas individu ini, kalian akan bekerja secara mandiri. Pertama, bacalah daftar kosakata bermakna konotatif yang sudah disediakan. Kedua, buatlah kalimat buatan sendiri menggunakan setiap kosakata tersebut. Pastikan kalimat yang kalian buat mengandung makna kiasan dan menggunakan bahasa yang efektif, jelas, serta sesuai kaidah penulisan. Berikut adalah daftar kosakata yang akan kalian gunakan. Tulis masing-masing satu kalimat untuk setiap kosakata ini, dan pastikan kalian memakainya dalam makna konotatif. Selamat mengerjakan. Selamat, kalian sudah menyelesaikan asesmen kedua dan menutup rangkaian pembelajaran hari ini.
Kita sudah belajar bagaimana mengidentifikasi makna konotatif dalam kutipan cerpen dan juga menggunakan makna konotatif dalam kalimat buatan sendiri. Teruslah berlatih menulis dengan menggunakan bahasa yang kaya makna, agar tulisan kalian semakin hidup, menarik, dan mampu menyentuh hati pembaca. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.